Hey kid. Halo semua, Bernard Clipper lagi di sini. Dalam rangka mengabulkan requestan para Psychopers yang ingin bahas film-film horor. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film horor teranyar berjudul bercerita tentang perjuangan epik sepasang kekasih saat mereka diberi momongan berupa anak Saiton. Perjuangan mereka pun terbilang double karena selain menghadapi sosok juri, mereka harus bisa mengatasi rasa lapar sang janin yang haus akan darah. So buat yang penasaran tonton sampai habis. Subrek udah kan? Dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari keputusasaan seorang mantan tentara ketika doa untuk kesembuhan matanya tak kunjung dikabulkan. Bahkan saking kecewanya ia sudah tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan. Pria yang mengalami kebutaan ini bisa merasakan jika buku yang ia lempar tadi telah berubah. Buku apa ini? Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ketika pasangan kumpul kambing sedang beraduk songkol dengan brutal. Bahkan saking epiknya perbuatan jadah mereka, pria bernama Chris baru sadar sarung belalai yang ia gunakan sudah jebol. Alessa merasa puas setelah dicelup babang Chris yang punya belalai kekar meskipun sedikit bengkok. Sementara Chris sedang harap-harap cemas takut perbuatan jadah mereka tadi akan menghasilkan orok. Alessa yang sudah lama menjalani kumpul kambing seperti biasa mengecek kesehatan rahimnya setiap 2 bulan sekali. Tapi tiba-tiba Bu Dokter berkata bahwa Alessa dinyatakan hamil. Alessa heran dong, karena setahunya Chris selalu menggunakan sarung belalai. Chris mendapat kabar dari sang ibu bahwa ayahnya Chris sudah meninggoy. Tapi karena hubungan Chris dan ayahnya sudah lama kacau, Chris menolak untuk menghadiri acara pemakaman ayahnya. Bahkan daripada mendengar omongan ibunya, Chris malah mengganti wallpaper dengan ciwi-ciwi haredang kesukaannya. Pokoknya ibu mau kamu pulang, Chris. And I'll sign them. Hey. Alessa merasa dibohongi Chris kenapa gak pakai sarung belalai seperti kesepakatan mereka. Sementara Chris tidak mengerti kenapa Alessa tiba-tiba bahas perkara aduk songkol seperti ini. Alessa kini mengerti kenapa dirinya bisa hamil. Ia pun menuduh Chris selalu melobangi sarung belalai demi kenikmatan ekstra. Kemudian Chris menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya sarung yang ia gunakan jebol seperti itu. Lagian mana mungkin Alessa bisa hamil padahal baru semalam mereka aduk songkol dengan pengaman yang rusak. Hey, Alessa, got something at the store. You're joking. Chris menyuruh Alessa makan obat perontok orok untuk mengatasi masalah ini. Akan tetapi Alessa menolak karena gak mau menambah dosa. Okay, that was $50. No idea what that pill will do to me. Kehamilan bagi Alessa adalah sebuah ketakutan. Apalagi jika teringat akan nasib sang ibu yang akhirnya meninggoy sewaktu melahirkan Alessa. Dan satu hal yang Alessa ingat dari ayahnya. Ia diwajibkan menemui ayahnya jika hamil seperti ini. Kemudian Alessa memaksa Chris untuk segera mengantarkannya pulang. I'm not there yet. Chris belum siap jika harus bertemu dengan calon mertua. Sontak Alessa pun takut jika sampai Chris cuma mau main-main saja bersamanya. Alessa tidak menyangka Chris mau enak-enaknya doang bersamanya. Lalu ketika Chris kesulitan mengganti wallpaper jadah, Alessa merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Entah sosok apa yang bersemayam di rahimnya Alessa. Lalu tanpa menceritakan apa yang terjadi, Alessa memohon agar Chris mengantarkannya pulang. Okay, I'm taking you to a hospital. Take me to see my dad, please, and I'll Your mom really died giving birth to you? Singkat cerita, Chris mengantarkan pacarnya pulang di tengah rasa lapar Alessa yang tak tertahankan. The village. Mereka singgah dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman Alessa. Di tempat ini pun Alessa masih saja merasakan lapar yang gak bisa ditunda-tunda.
Chris bisa mendengar teriakan seorang wanita yang sedang dihisap oleh tentakel bergigi dari rahimnya Alessa. Lalu Alessa berusaha menyembunyikan kejadian ini terutama dari Chris. God, don't kill me. Setelah kejadian ngeri tadi, Alessa tidak merasakan lapar lagi. Lalu sebelum mereka sampai, Alessa menceritakan sosok ayahnya yang seorang mantan tentara, termasuk kebutaan yang diderita ayahnya akibat terkena bom sewaktu ikut berperang. Dan yap, ayah Alessa adalah si pria buta di awal film tadi. Lalu ketika Alessa minta Chris giliran bercerita, ia malah nyetel radio daripada menceritakan sosok ayahnya. Halo semua, bareng Radio Burik FM lagi di sini. Pria bernama Maddox ini langsung bawa shotgun saat mendengar kedatangan mobil. Lalu Alessa gercep memberitahu kedatangannya sebelum lubang hidung Chris jadi 3. Dad, Sir? he's Selain pakai insting, Maddox bisa mencium aroma orang asing yang kelak akan jadi mantunya. Kemudian Alessa membawa para pria ini masuk dan memberi mereka kesempatan untuk saling kenal. This is nice. Sambil menunggu Alessa masak, Chris berusaha akrab meskipun nih orang tua banyak diemnya. Lalu perhatian Chris tertuju ke kalung milik Maddox sewaktu masih jadi tentara. These legit? Chris. Chris bertanya kenapa Alessa belum memberitahukan kehamilannya. Padahal ia sedang harap-harap cemas takut si calon mertua murka kepadanya. Tapi daripada menjawab, Chris malah disuruh untuk mencuci daging. Untuk kesekian kalinya Alessa merasakan sakit, tapi kali ini setelah Chris membuka daging mentah. Kemudian Chris berusaha menutupi apa yang sejak tadi dialami oleh pacarnya. Just be careful with the club. Maddox yang langsung pergi ke ruang basement seolah mengetahui apa yang sedang dialami oleh anaknya. Sementara tentakel bergigi dari celengan Alessa kembali keluar seperti ingin mencari makan. Alessa menyuruh Chris untuk membuang semua daging yang ada di dapur. Terlihat Chris pun bingung akan perilaku pacarnya yang semakin aneh. Can you just do it? The Band-Aid. Chris menemukan sebuah buku milik Maddox yang dipenuhi simbol Saiton. Di waktu yang sama, Maddox memberitahukan kehamilan anaknya kepada lubang aneh yang dulu terbentuk di ruang basement. I think she's pregnant. You two make up. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Maddox terlihat welcome terhadap Chris. Akan tetapi Chris heran karena pria buta ini bisa mengisi minuman dengan benar. Lalu ketika ada kesempatan, Chris curiga jangan-jangan kebutaan calon mertuanya cuma settingan. Entah bagaimana ceritanya, Maddox bisa tahu gerakan tangan Chris. Kemudian Chris pura-pura bahwa ia mah cuma mengusir laron yang sedang seliweran di depan Maddox. Actually, Dad, Saat keadaan sudah kembali tenang, Alessa minta diceritakan kematian sang ibu sewaktu melahirkannya. Akan tetapi Maddox malah bahas yang lain. Alasannya sih karena kejadian itu sudah lama hingga membuatnya lupa. Tak sampai di situ, Alessa menanyakan catatan kematian ibunya jika memang ia meninggoy sewaktu melahirkan. Tapi daripada menjawab, Maddox malah akan menyiapkan kamar bagi Alessa. To see you very often, and why don't you go in the other room? Come on, let's go. Nothing here. Alessa tidak menemukan catatan kematian sang ibu yang ia inginkan. Lalu Alessa menolak mencari info ke rumah sakit, mengingat rumah ini jauh dari tempat-tempat seperti itu. Kemudian Chris berusaha menenangkan Alessa, karena sekalipun ibunya tewas sewaktu ngajuru, bukan berarti Alessa akan bernasib sama jika melahirkan nanti. Tapi untuk mengurangi resiko ini mah, Chris menyarankan agar Alessa menelan obat perontok orok jika mereka sudah kembali ke kota. It's gonna be okay. Hey, Dad, hey. Alessa kaget kenapa ayahnya bisa bekerja layaknya orang normal. Sementara Chris berusaha terlihat biasa meskipun ia makin ragu akan kebutaan calon mertuanya. How can I help you? but why don't you go in and help? Yeah, great idea. Got it. Untuk kesekian kalinya Alessa merasakan sakit di rahimnya. Tapi kali ini terasa berbeda karena ada sensasi kunang-kunangnya. Hey!
Tiba waktunya Maddox menunjukkan matanya yang kini sudah kembali normal. Lalu ia memberitahu Chris bahwa janin yang dikandung Alessa akan selalu butuh korban untuk perkembangannya. To survive. What the f are you? Singkat cerita, Maddox membiarkan janin Alessa untuk mencari makan sendiri. Lalu setelah menyimpan Alessa di pinggir jalan, Chris dipaksa untuk menyaksikan janin Alessa ketika sedang makan. Watch. You alright? Chris sulit percaya melihat calon anaknya ternyata semengerikan ini. Sementara Alessa perlahan membaik setelah si janin terpuaskan nafsu makannya. Oh God. Sir! Up the wheelbarrow. Setelah membius Alessa, Maddox langsung mengamankan TKP. Lalu tanpa menyebutkan alasannya, Maddox meminta kemeja yang dipakai Chris. Be back after sundown. Chris akhirnya tahu keanehan calon anak mereka yang selalu disembunyikan Alessa. Cuma yang mereka tidak tahu bahwa si jabang bayi kini mulai tumbuh besar. Hey, no, it's not gonna. Alessa makin gak sudi melahirkan si jabang bayi yang hobi bunuh orang, apalagi Chris. Lalu Chris berniat untuk membunuh si orok monster dengan memancingnya keluar terlebih dulu. Lalu setelah Chris dan Alessa sepakat, mereka pun bergegas untuk pergi. Where's my key? I told you. Bury the body. Oh, that's a crock of shit. Alessa jelas kaget mengetahui ayahnya bisa melihat. Merasa sudah dibohongi bertahun-tahun, Alessa pun kini gak percaya akan nasib ibunya yang selalu dikatakan sudah meninggoy. To my mother right now! Get off her. Karena sudah ketahuan, Maddox mengurung Alessa di ruang basement. Lalu ia memaksa Chris untuk ikut bersamanya ke suatu tempat. Why do you care? No, I saw your demon book, okay? Setelah mengalami banyak keanehan termasuk penemuan buku Saiton, Chris akhirnya mengerti bahwa Maddox telah bersekutu dengan iblis untuk kesembuhan matanya. Sementara Maddox memilih bungkam dan lebih fokus untuk memberi makan calon cucunya. Singkat cerita, Maddox berniat untuk menculik pasangan kumpul kambing yang menurutnya layak untuk dijadikan mangsa calon cucunya. Lalu seperti biasa ia memaksa Chris membantunya, meskipun calon mantunya ini terus menolak untuk melakukan kengerian ini. Your perfume stinking shirt. Hit her! It's a woman. Maddox? Boom, mother. Didn't you? Try me. Sambil memberikan ancaman, Chris mengajak pulang karena gak mau jika sampai ada korban lagi. Kemudian Maddox berkata jika mereka tidak memberi makan si janin, nyawa Alessa dalam bahaya. When your head is already... We're saving Alessa. I'm more than happy to take the baby. Let's save the red. Now I'm found. Maddox sebenarnya terharu karena sekian lama bolor ia bisa melihat wajah Alessa. Lalu setelah menangkap dua korban, tibalah waktunya untuk memberi makan si janin. Dad, where is he? Just tell me where's Dad? No, I don't want to do this anymore. Maddox memberitahu bahwa tinggal sebentar lagi bayi Alessa akan lahir. Akan tetapi Alessa gak peduli, yang penting ia dipertemukan dengan Chris. I can explain everything. Are you watching while you're with my daughter? Saat mereka berkumpul, Maddox katanya akan bercerita tentang awal mula semua kengerian ini. Jadi gini guys, sejak Maddox tidak percaya lagi Tuhan, sosok iblis pun datang merangkulnya. Kemudian makhluk terkutuk tersebut memberikan kesembuhan bagi mata Maddox, dengan konsekuensi Maddox harus adu songkol dengan sang iblis. You are mine now.
Setelah perkawinannya dengan sosok iblis, Maddox yang sudah bisa melihat selalu memberikan korban bagi si iblis yang ternyata langsung hamil. Lalu ketika si iblis melahirkan Alessa, Maddox kabur dengan membawa darah dagingnya ini. Dan sejak saat inilah Maddox kembali buta dan dipaksa untuk mengabdi untuk selalu memberikannya tumbal. Tapi berkat pengabdian Maddox selama ini, ia diperbolehkan mengurus Alessa sampai sekarang. Jadi fix ya, karena Alessa adalah keturunan iblis, sekali celup saja ia pun langsung hamil. Maddox langsung sigap menuruti perintah sang iblis yang menginginkan Chris. Akan tetapi Chris tentu saja tidak akan pasrah begitu saja. Chris meminta maaf karena tidak punya pilihan selain menghabisi Maddox. Lanjut, ia pun akan melakukan rencana mereka untuk menghabisi janin Saiton di rahim Alessa. Tapi sebelum itu ia harus menyiapkan calon korban untuk memancing si janin keluar. I just need your help. Setelah semuanya siap, Chris menyuruh Alessa untuk ngeden biar si janin keluar. Namun mereka tidak tahu si jabang bayi keluar jika sedang lapar saja. Dengan satu kali sentuhan, Maddox akhirnya kembali hidup. Lalu imbalan dari kehidupan Maddox kali ini, ia harus menyerahkan Alessa kepada sang iblis. Chris gagal menemukan si tetangga yang berhasil lolos. Lalu tiba-tiba ia melihat Alessa yang sedang dipengaruhi iblis. Pertama-tama si iblis mengenalkan diri bahwa ia bernama Cheris dan merupakan ibunya Alessa. Lalu Cheris meminta Chris untuk mengabdi kepadanya sebagai imbalan karena ia telah menghidupkan Maddox. No. Chris berusaha menyadarkan Alessa yang merupakan manusia setengah iblis. Namun pengaruh Cheris terlalu kuat, bahkan ia marah karena Chris menolak untuk menjadi budaknya. Berkat bantuan si janin, Alessa akhirnya kembali sadar. Dan sejak saat inilah Alessa dan Chris mulai menyayangi calon anak mereka. Di sisi lain, Maddox sedang harap-harap cemas karena belum melaksanakan tugas dari Cheris. Don't you want us to be a Maddox auto babaung setelah Chris sang iblis mengambil salah satu tangannya. Di waktu yang sama, Alessa mengajak Chris untuk menyelamatkan ayahnya. Karena ia sadar apa yang dilakukan ayahnya selama ini dalam pengaruh sosok mengerikan itu. We stay away from the portal. It's all right. I don't even want this baby. Maddox tiba-tiba menyuruh Alessa untuk memberikan si janin kepada Cheris. Karena jika itu dilakukan, Cheris akan memberikan tangannya lagi. Chris gak mau dong. Lalu ia menyebutkan niatannya bersama Alessa yang akan merawat bayi mereka. But you'll betray Alessa? All this... Now we can be a family. Ceker Chris auto bolong setelah kesembur butiran pelor. Lalu Maddox memaksa Alessa agar ikut bersamanya menemui Cheris. Di tengah ancaman, Maddox menyarankan agar Alessa menyerahkan si jabang bayi kepada Cheris untuk ditukar dengan kesembuhan Chris. Karena jika tidak, cepat atau lambat Chris akan meninggoy kehabisan darah. Maddox meminta anaknya untuk jangan takut karena meskipun Cheris goreng patut, ia adalah ibunya Alessa. Cheris rupanya menipu Maddox karena tangannya malah diberikan kepada si janin. Terlihat Alessa pun kesakitan di momen terakhir si janin menyantap makanan seperti ini. Ketika Chris membajak sebuah mobil, si janin pun kembali ke rahim setelah mendapatkan makanannya. Sementara Maddox yang sudah dibohongi Cheris kini menemani Alessa yang akan melahirkan. I know, you do it. Push, you got it.
Alessa berhasil melahirkan anaknya yang berwujud manusia biasa. Akan tetapi Maddox akan memberikan bayi setengah iblis ini kepada Cherise demi kesembuhan Chris. Chris menawarkan diri untuk menjadi budak Cherise asalkan anaknya dirawat Alessa. Cherise pun setuju dan menyuruh Maddox untuk mengembalikan si bayi. You want to start a family, right? Maddox gak tega juga jika sampai Alessa hidup sendiri mengurus anaknya. Sementara Chris lanjut menuju lubang, tapi bukannya untuk mengabdi, melainkan untuk menghabisi Cherise. Maddox berhasil menyerang tangan Cherise sampai rampung. Bahkan ia akan menghabisi Cherise sekalipun harus mengorbankan diri. Alessa menyuruh Chris pergi membawa anak mereka, sementara ia akan menghadang Cherise yang gagal dikalahkan oleh ayahnya. Cherise yang sudah terkoneksi dengan Chris jelas bisa tahu di mana calon pembantunya sembunyi. Tapi tiba-tiba ia mendengar kedatangan para polisi atas laporan si tetangga yang berhasil kabur. Chris berusaha memberitahu tentang adanya sosok Saiton yang sedang menyandra Alessa. Para polisi mana percaya, karena laporan yang mereka terima adalah tentang penculikan yang dari dulu sering terjadi di daerah ini. Clear the house first, make sure everything's safe. Salah satu polisi bisa melihat ketika Cherise sedang menikmati tangkurak Bu Polwan. Kesegaran darah manusia ini pun membuat tangan Cherise kembali terbentuk. Setelah para polisi habis, Chris menemui Alessa dan berencana untuk mengembalikan Cherise ke dunianya. Lalu ia mencari petunjuk dari buku Saiton yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh yang membingungkan. Cherise meminta agar si bayi dimasukkan ke dalam portal jika Chris dan Alessa mau selamat. Kemudian Chris gercep melakukan apa yang diminta meskipun Alessa gak terima. Rupanya Chris sudah mengganti si bayi dengan buntelan hitut. Lalu ketika Alessa berhasil menjerat Cherise, mereka tinggal mencari cara untuk menutup portal. Kemudian Alessa baru sadar bahwa Cherise adalah sosok iblis yang selalu menggunakan mata budaknya untuk melihat. Maka dari itulah Alessa menyuruh Chris untuk segera menutup matanya. Dengan menggunakan portal yang tertutup, Alessa berhasil memenggal sang iblis. Hingga mereka pun berhasil selamat dan bisa mengubur Maddox meskipun cuma tangannya doang. Tapi apa kalian yakin Cherise sang iblis sudah matot? Berawal dari perjanjian Maddox dengan iblis penyuka belalai, ia terjebak dalam gelapnya pengabdian. Lalu ketika Alessa datang dengan kehamilannya, Cherise sang iblis memberikan kesembuhan lagi, tapi harus diganti dengan anaknya Alessa. Nah, dari sini nih, bukannya berhenti, Maddox malah semakin kewalahan dengan keinginan Cherise yang gak ada hentinya. Tapi berkat perjuangan Alessa dan Chris, penderitaan Maddox pun berakhir meskipun dengan kematian. Sementara Alessa dan Chris bisa melanjutkan hidup di tengah ancaman Cherise yang bisa saja kembali datang untuk meminta cucunya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before